dengan Decan Autor ya. Kali ini gue bakal cerita planning gue buat nyajiin konten yang insya Allah bakal seru banget ya, bakal faedah banget ya buat siapapun ya, terutama buat diri gue yang selama ini emang itu kok gitu yang bisa menjadi apa ya, bikin gue semangat gitu kan, merasa termotivasi, merasa ada satu arahan gitu ya. Bahkan arahan itu boleh dibilang ngeklik banget gitu ya. Nah oke guys, gue nggak mau berpanjang lebar, gue mau cerita satu ilmu yang namanya numerologi. Numero tahu dong, numero uno, numero ya, numerik ya kan, angka-angka. Ya emang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan angka-angka begitu luar biasa ya. Dengan angka-angka itu kita bisa mengatur apapun, menghitung apapun ya kan, memudahkan kita dalam apa namanya ya, banyak hal yang terkait dengan angka-angka ya kan. Semua ditandai dengan angka-angka untuk mengingat satu hal yang penting, bentar ya. Nah angka ya, dari kita lahir baru pertama kita lahir kita sudah punya angka. Angka apa tuh guys? Yaitu angka-angka pada tanggal lahir kita. Dan semua data-data berat badan dia kan, tinggi badan dia kan, dan lain-lain dinyatakan dengan angka. Oke, kita fokus kepada angka pada tanggal lahir kita. Nah ini yang terkait dengan ilmu yang namanya numerologi. Dan numerologi ini guys, lu tahu ilmu ini udah sangat tua ya, sangat tua di dunia ya. Jadi sekitar 590 sebelum Masehi, ingat sebelum Masehi, 590 SM ya. Ilmu ini sudah dibahas oleh yang namanya, nah kalau lu suka matematika lu kenal yang namanya Pythagoras ya, itu nama seorang tokoh ya, nama seorang tokoh namanya Pythagoras. Nah dia ahli matematika ya, saking dekatnya dia dengan angka-angka ya, mungkin dia punya keilmuan yang lain. Dia juga mempelajari tentang metafisika ya, sehingga dari situ nyata angka-angka punya kekuatan dan dia sambung kepada tanggal lahir ya. Saking dia suka sama angka-angka, dia suka menghitung tanggal lahir seseorang ya, pastinya tanggal lahir dia dan keluarga dia, orang-orang yang dekat sama dia udah dia hitungin, dan dia mencirikan kenapa ya orang-orang yang ketika dihitung tanggal lahirnya hasilnya sekian ya, kok ya sifatnya ya kan, ya bakatnya, ya kemauannya, ya cara-caranya, semua muanya, kesukaannya, hobinya, gayanya ya kok sama. Berarti ya angka-angka itu, angka tanggal lahir ada maksud. Maka dijadikanlah itu satu ilmu, temuan oleh si Pythagoras ya. Dia sambung dengan metafisika. Ada apa dengan kelahiran seseorang? Ya, kelahiran seseorang yang disertai dengan tanggal lahirnya. Itu guys ya. Jadi kalau lu hanya bilang ramalan sama kajian, apa sih bedanya? Bedanya kalau ramal, kalau gue bilang hati-hati lo, tahun depan lo kayaknya bakal sengsara. Gue ramal sih lo begitu. Nah, lo jangan percaya sama omongan gue yang itu. Itu gue ngeramal ya, dan ngeramal gue dari asal-asalan. Tapi ini numerologi adalah kajian. Ingat tuh ya, kajian. Jadi lo jangan sempit. Kenapa sih gitu? Tanggal lahir atau dalam bahasa Inggris date of birth, DOB ya, DOB, date of birth, itu memang sifatnya given. Given apa? Terberi, dikasih sama Tuhan. Ya enggak? Mau orang atau lu mau lahir normal ya kan, pasti dapat tanggal lahir yang amazing gitu ya. Ya emang lu takdirnya lahir tanggal itu. Tapi apakah yang sesar itu juga bukan karena petunjuk Tuhan? Ya, ketika orang menentukan nanti saya, istri saya gitu ya,
Nah, kata dokter, kamu lahiran secara sesar tanggal sekian. Itu adalah tanggal yang sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi tetaplah ya di OB tadi ya, date of birth atau tanggal lahir seseorang amazing. Dia membawa satu ciri khas. Ya, dia membawa satu penjelasan karakter, personality, bakat dan lain-lain ya dalam diri seseorang. Ya. Dan ternyata betul. Ya dulu gue pernah jadi seorang konsultan ya di sebuah tes, ya, di sebuah tes yang terkait dengan personality seseorang. Ini bisa buat usia apa saja, buat anak sekolah bagus ya kan, buat para karyawan ya, bisa penempatan yang tepat gitu ya. Ya, dan ternyata kajian ini nyambung, sangat nyambung ya, terkait dengan numerologi seseorang. Ya, karena apa yang gue kaji ya dari bidang yang tadi itu ada menyimpulkan ada 9 ya, 9 tipe manusia. Nah, di numerologi yang gue yakini ini adalah juga 9. Nah, ada apa dengan angka 9? Di sini kita akan dihadapi dengan angka yang luar biasa, angka 9. Ya, bukan berarti yang lain gak istimewa ya, tapi Tuhan kasih 1 sampai 9 itu ada maknanya. Ya, banyak ya kata-kata yang terkait dengan angka 9, misalnya apa, Asmaul Husna ya, 99, angka 9, angka yang perfect, angka yang ketika kita melihat perkalian angka 9 ya, kita jumlahkan hasilnya, misalnya 1 kali 9 berapa? 9. Hasil 9 kan, kemudian kalau 9 nya dikali 2, 18. 1 ditambah 8 berapa guys? 9 ya. 9 dikali 3, 27. 2 tambah 7 berapa guys? 9 ya, dan seterusnya. Angka 9 juga angka stop ya, buat gue meyakini numerologi sampai 9 saja ya, 9 saja. Dan itu paten ya, jadi kalau ada yang memahami numerologi dengan hitungan tanggal lahir 10, buat gue 0 gak kepake ya, 0 gak kepake ya, enggak 0 mana 0, 0 kosong, ngapain dipakai? 11 kenapa nggak dibikin 1 tambah 1 2, sama aja itu karakter yang hasilnya 11 yang hasilnya 2 sama ya. Jadi udah paten lah ya, 1 sampai 9 itulah tipe-tipe manusia gitu ya guys ya. Nah, jadi di konten ini mungkin akan gue sajikan dengan lebih menggelitik ya kan, supaya apa ya, kita ini kan perlu mengkaji diri kita terutama ya kan, mengkaji anak-anak kita ya kan, siswa kita ya kan, mengkaji bawahan kita, karyawan kita, mengkaji pimpinan kita bahkan gitu kan, mengkaji pacar kita ya, mengkaji orang-orang yang kita sayangi, atau mengkaji lain-lain ya berdasarkan numerologi. Itu sangat asik sekali ya. Kita akan memudahkan ya, ilmu ini akan memudahkan kita dalam memahami terhadap sesama. Nah, jadi kalau misalnya ya kan ada terjadi konflik ya, ketidakcocokan ya, kita bisa kaji dari situ ya kan, tentang pasangan suami istri. Misalnya ada kendala, anak gue malas belajar, lihat tipenya dulu guys ya, gue akan pandu apa yang mesti kita kasih stimulus buat anak lo ya kan. Kalau misalnya lo ada masalah sama pekerjaan, sama karir, lo lihat dulu apakah ya berdasarkan numerologi lo udah sesuai jalur ya. Kalau masih ada kesempatan untuk out ya kan, mencari jalur pekerjaan dan karir yang lebih sesuai, kenapa enggak dibenahi. Banyak para tokoh, maaf, seperti Pak Mario Teguh ya, kalau mengikutin kisahnya dia, apa iya dari muda dia jadi motivator? Enggak, udah keburu botak, maaf Pak, udah keburu botak, dia baru menyadari bahwa potensinya bukan sebagai orang finance, tapi sebagai motivator. Bahwa yang mendongkrak kehidupan dia adalah ketika dengan lisannya, dengan berbicara, dengan pemahamannya terhadap sesama. Ya, dia pelayan manusia. Dia orang, pakarnya orang.
Itu Pak Mario Teguh. Jadi kenapa ketika dia hengkang dari pekerjaan, hengkang dari karir, dia merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang per orang, personal, orang banyak, ya kan? Orang makin tumpah ruah dalam satu ruangan, dia makin semangat. Karena apa? Dia punya tipe karakteristik berdasarkan numerologi. Ya, saya pernah hitung tanggal lahir beliau, hasilnya 2. 2 berbakat sebagai orang yang pandai dalam memahami orang lain, pandai dalam berkomunikasi, pandai dalam menggerakkan orang-orang. Itu jalur yang tepat. Kenapa ketika dia hengkang dari pekerjaan, dari finance ya, walaupun pekerjaan dia kemarin bagus sekali ya, kalau tidak salah CEO di Citibank ya, sebagai analis finance ya kan, tapi dia itu bukan karpet merahnya ya. Karpet merahnya setelah dia melalui, karena dia seorang yang sangat cerdas ya, dia ada menginjak juga karpet merahnya sebagai seorang motivator, dan itu kita bisa lihat dia lebih sukses. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu untuk urusan karir. Ingat, untuk semuanya ya, inilah kemudahan yang Tuhan berikan ya, bukan karena kehebatan ilmu yang ditemukan oleh manusia, tetapi kita manusia yang terbimbing oleh Tuhan menemukan ilmu ini ya, ilmu laduni. Kalau kita bilang ilmu laduni ya kan. Dan satu cerita lagi, gue pernah cerita ya tentang presentasi ya, tentang ini ya kan. Kebetulan di situ ada dua orang psikolog ya, 2 orang psikolog. Dia menghampiri gue, kok gampang banget membaca personality seseorang sampai begitunya, sampai sedetil itu ya kan. Bicara segala macam personalitinya ya kan, bagaimana gaya-gaya dia dalam belajar, dalam bekerja ya kan, apa yang menjadi hambatan dia, apa yang menjadi menjadi target dia gitu kan, dan apa jalur suksesnya. Dia kaget ya, sampai omongan gue dicatat sama psikolog-psikolog yang walaupun ya psikolog sendiri kadang kalau mau mengkaji orang itu butuh 6 bulan, minimal 3 bulan lah ya kalau kita udah dari 590 sebelum Masehi ya kan, kita menemukan ilmu yang luar biasa ini, ya kenapa enggak padukanlah. Seperti saya pernah menjadi konsultan ya dengan sains, tapi saya tetap memadukan dengan ilmu laduni ini ya, ilmu numerologi ini ya. Ini jadinya sangat luar biasa. Oke guys, kiranya dari gue seperti itu ya. Ikutin ya, kita ikuti kajian-kajian, siapa tahu ya apa yang kalian cari selama ini, ingin mengupas ya tentang diri kita ya, dan orang-orang yang perlu kita kaji ya kan. Ya saya akan suguhkan ya bagaimana cara menghitung angka-angka pada numerologi, bagaimana sifat-sifat dasarnya ya setiap tipe 1 sampai tipe 9, dan akan membahas tuntas bagian-bagian yang kita butuhkan gitu ya, seperti misalnya gaya belajar, gaya bekerja, cara memotivasi, apa yang dikejar, kemudian ya kita kepoin semua lah ya, kita kepoin setiap tipe-tipe itu sampai jelas ya kan, dan kita sampai jelas mencirikan. Kemudian ya kalau mau konsultasi ya kan, bisa kita bahas pada kolom komentar tentunya ya, atau bisa request mau dibahas masalah apanya lagi ya, bahkan masalah kepemimpinan atau apapun, insya Allah bisa terjawab dengan ilmu numerologi. Oke, cukup sekian guys, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.